Dapatkah kejahatan bersumber dari Tuhan? Kita akan membahas sebuah pertanyaan yang telah membingungkan banyak orang sepanjang sejarah. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh inti pemahaman kita tentang siapa Tuhan itu, sifatnya, dan hubungannya dengan dunia. Beberapa orang mungkin merujuk pada ayat seperti Yesaya 45 ayat 7, di mana Tuhan berkata, "Aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini." Pertanyaan ini menantang kita untuk membedakan antara berbagai bentuk kejahatan dan memahami konteks Alkitabiah yang lebih luas. Mari kita gali bersama. Ada beberapa hal untuk memahami pertanyaan ini. Yang pertama adalah memahami sifat Tuhan. Pertama, kita harus menegaskan kebenaran dasar Alkitab bahwa Tuhan itu kudus, Dia itu adil, dan sumber dari segala kebaikan. Yakobus 1 ayat 17 mengingatkan kita, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Tidak ada bayangan atau kegelapan dalam dirinya. Ini sangat penting dalam memahami setiap ayat yang tampaknya menunjukkan hal yang sebaliknya. Kejahatan dalam esensinya adalah penolakan atau ketiadaan kebaikan. Tuhan yang sepenuhnya baik tidak mungkin menjadi pencipta kejahatan moral. Namun, bagaimana dengan kejahatan alamiah atau peristiwa yang merugikan seperti bencana alam atau konflik? Disinilah kita perlu membedakan antara kejahatan moral yang berasal dari pemberontakan manusia terhadap hukum Tuhan dan apa yang kita sebut sebagai kejahatan alamiah atau keadaan atau peristiwa yang mengganggu harmoni ciptaan. Poin yang kedua, mari kita belajar dari kasus Saul di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Contoh penting dalam Alkitab ditemukan dalam kisah Raja Saul di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Kita membaca bahwa roh Tuhan meninggalkan Saul dan roh jahat dari Tuhan menggoncangkan dia. Ini tidak berarti bahwa Tuhan menciptakan kejahatan moral dalam hati Saul, tetapi bahwa Tuhan menarik rohnya yang melindungi sehingga Saul menjadi rentan terhadap konsekuensi dari pemberontakan dan kebodohannya sendiri. Penderitaan Saul adalah hasil dari pilihannya sendiri dan ketidaktaatannya. Tetapi penarikan Tuhan mengizinkan konsekuensi tersebut terjadi. Ini adalah pengingat yang menakutkan bahwa ketika kita berpaling dari Tuhan, kita membuka diri terhadap kekuatan destruktif, baik dari dalam diri kita maupun juga dari luar. Yang ketiga, mari coba kita selami makna Yesaya 45 ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Apakah ini berarti Tuhan bertanggung jawab atas kejahatan moral? Sama sekali tidak. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai kejahatan di sini merujuk kepada bencana atau malapetaka, bukan tindakan dosa atau kesalahan moral. Yesaya menggunakan perangkat sastra umum di dalam bahasa Ibrani, yaitu yang kita sebut paralelisme, untuk mengontraskan kedamaian dengan lawannya kekacauan, ketidakteraturan, atau bencana. Nah, Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan kejahatan alamiah seperti perang, kelaparan, bencana alam. Ini sebagai bentuk penghakiman atau sebagai bagian dari konsekuensi hidup manusia yang jatuh di dalam dosa. Ini adalah bagian dari tatanan alam semesta, di mana terang dan gelap, damai dan gangguan,
ada dalam ketegangan. Namun kejahatan semacam ini berbeda dari kejahatan moral yang berakar dari dosa dan pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Poin yang keempat, mari kita lihat perbedaan antara kejahatan alamiah dan kejahatan moral. Penting untuk membedakan antara kejahatan alamiah, yaitu gangguan dalam tatanan alam seperti gempa bumi, badai atau wabah penyakit, dan kejahatan moral. Kejahatan moral ini muncul dari pilihan-pilihan berdosa. Tuhan mengizinkan kejahatan alamiah sebagai bagian dari penghakiman ilahinya atau untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tetapi Dia tidak pernah menciptakan kejahatan moral seperti yang ditulis Paulus dalam Roma 11 ayat 22. Kita melihat kebaikan dan ketegasan Tuhan. Kebaikannya terlihat dalam berkat-Nya kepada orang-orang benar, sementara ketegasannya terlihat di dalam penghakiman-Nya yang mungkin melibatkan bencana-bencana alam. Poin yang kelima, kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Tema kunci dalam diskusi ini adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan memerintah alam semesta dan dapat menggunakan bahkan situasi yang kita anggap sebagai kejahatan untuk mencapai tujuannya yang tertinggi. Ini tidak menjadikannya pencipta kejahatan, tetapi menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan kebaikan dari setiap situasi sesuai dengan Roma 8 ayatnya yang ke-28. Dalam kasus bangsa Israel, ketika mereka berpaling dari Tuhan, mereka mengalami perbudakan dan penderitaan, kejahatan yang timbul akibat ketidaktaatan mereka. Namun, semua ini ada dalam rencana kedaulatan Tuhan untuk membawa mereka kepada pertobatan dan pemulihan. Allah sesungguhnya adalah inisiator kebaikan dan kasih. Berikut ini kita akan melihat bagaimana Alkitab menyatakan kebenaran ini. Yang pertama, Allah adalah sumber segala kebaikan. Segala kebaikan berasal dari Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yakobus 1 ayat 17, kita ditegaskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dari Bapa segala terang. Allah menciptakan dunia dalam keadaan sempurna dan baik sesuai dengan Kejadian 1 ayat 31. Ini menunjukkan bahwa niat awal Allah adalah kebaikan dan keharmonisan bagi seluruh ciptaan. Poin yang kedua yaitu kasih itu adalah sifat hakiki Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan dengan jelas bahwa Allah adalah kasih. Ini bukan hanya tindakan Allah, tetapi bagian dari esensinya. Segala yang dilakukan Allah didasari oleh kasih yang sempurna. Kasih Allah itu terlihat sepanjang sejarah manusia, baik dalam pemeliharaannya, pengampunan, dan kesetiaannya, meskipun manusia seringkali jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, puncak kasih Allah itu yaitu di salib Kristus. Puncak demonstrasi kasih Allah adalah salib Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di kayu salib, Yesus Kristus mengambil dosa dunia atas dirinya, dan ini adalah bukti tertinggi dari kasih tanpa syarat, di mana Allah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa sesuai dengan Roma 5 ayatnya yang ke-8. Poin yang keempat, salib itu sebagai pernyataan kasih dan keadilan Allah. Salib juga menunjukkan keadilan Allah yang suci. Dosa manusia membutuhkan penghakiman, tetapi di dalam kasih-Nya, Allah menyediakan solusi melalui Yesus yang mengambil hukuman itu atas dirinya. Di kayu salib kita melihat pertemuan kasih dan keadilan Allah. Yesus rela mati membuktikan bahwa Allah tetap setia
pada sifatnya sebagai kasih, sementara juga menunjukkan keadilannya dengan menuntut pertanggungjawaban atas dosa. Dan poin yang kelima, setan sebagai pencetus kejahatan. Sementara Allah adalah sumber segala kebaikan dan kasih, justru setan adalah pencetus kejahatan. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, Yesus menyebut iblis sebagai bapa segala dusta dan dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Setan menggoda manusia untuk berbuat dosa sejak Taman Eden, dan tujuannya adalah untuk merusak hubungan manusia dengan Allah serta menghancurkan karya kebaikan Allah di dunia. 1 Yohanes 3 ayat 8 menegaskan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dan untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi dari 5 poin yang terakhir, kita menemukan bahwa Allah adalah inisiator kebaikan dan kasih. Dan puncak demonstrasi kasihnya adalah di salib Yesus Kristus. Melalui salib, Allah tidak hanya menyatakan kasihnya kepada dunia, tetapi juga menghancurkan kuasa kejahatan yang diciptakan oleh setan. Jadi, dapatkah kejahatan berasal dari Tuhan? Jawabannya terletak pada pemahaman perbedaan antara kejahatan alamiah, bencana dan malapetaka, dan kejahatan moral yang berasal dari dosa manusia. Meskipun Tuhan mungkin mengizinkan atau bahkan menggunakan kejahatan alamiah untuk mencapai tujuannya, Dia tidak pernah menjadi pencipta kejahatan moral. Dia adalah sumber dari segala kebaikan dan tujuan akhirnya adalah membawa penebusan dan pemulihan bagi dunia yang rusak. Saat kita menghadapi tantangan hidup, marilah kita percaya pada kedaulatan Tuhan, mengetahui bahwa bahkan di tengah bencana, Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan marilah kita ingat bahwa kejahatan moral adalah hasil dari pemberontakan manusia, sesuatu yang kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menolak, sambil merangkul terang dan damai yang hanya berasal dari Tuhan saja. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.